Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin pecinta ilmu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk hidup. Semoga semua amal ibadah kita terima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Covid ini cepat berlalu dari bumi Allah ini agar kita bisa berkehidupan yang normal seperti biasa. Kaum muslimin, sebelumnya kita sudah menyampaikan bahwa hidup ini adalah ujian. Sekarang kita akan bahas di antara ujian hidup yang bersifat universal dan sepanjang masa, sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 155 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa lanabluwannakum bi syai'in minas khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan pasti akan kami berikan ujian atau cobaan kepadamu dengan sesuatu ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, kekurangan jiwa dan buah-buahan, dan beri kabar gembiralah kepada orang-orang yang sabar. Al-Baqarah ayat 155. Dalam ayat itu Allah katakan la nabluwannakum, ada kata lam taukid yang berarti sesungguhnya atau pasti akan diuji dan diberi cobaan semua manusia. Karena itu ujian atau cobaan itu bersifat universal dan sepanjang masa. Setiap umat, setiap waktu pernah dan akan mendapatkan ujian itu. Kemudian kata al-ibtila, menguji. Dalam ayat ini Allah menggunakan dhamirna, kami, pada kata nabluwannakum, kami akan menguji kamu. Allah menggunakan kata kami bila untuk sesuatu yang memberikan rahmat atau kasih sayang. Karena itu ujian atau cobaan itu bahagian dari tanda kasih sayang Allah kepada hambanya, bukan karena azab atau karena kemarahan Allah, khususnya kepada hambanya yang beriman. Karena tidak semua musibah adalah ujian, sebab ada musibah itu sebagai teguran, ada sebagai azab. Sebagai teguran kepada orang yang lalai, sebagai azab adalah kepada orang yang berdosa. Dan bagi orang yang beriman, musibah adalah ujian untuk naik kelas atau naik tingkat. Kaum muslimin, dalam ayat itu disebutkan ada 5 bentuk ujian. Pertama, rasa takut, dan kebanyakan hal yang membuat orang memiliki rasa takut, seperti takut kalah, takut bertarung, takut kepada musuh, takut mati, takut hari tua, takut ditinggalkan orang yang dicintai, takut tidak mendapatkan pekerjaan habis kuliah, takut tertular Covid-19, takut dimutasi pekerjaan, takut dagangannya enggak laku, dan berbagai ketakutan lainnya. Semua orang pasti mengalami ketakutan. Karena itu, milikilah iman dan ilmu. Selalulah terkoneksi dengan Allah dan selalu bersama Allah. Insya Allah, kalau demikian kita akan terjauh dari rasa takut. Yang kedua, kelaparan. Semua orang pasti pernah merasakan lapar dan bisa makan atau minum karena ada yang mau dimakan dan diminum. Tapi tidak semua orang punya yang akan dimakan dan diminum, atau tidak dibolehkan makan dan minum karena ada larangan secara medis. Ketiga, kekurangan harta. Ada orang yang diuji dengan kelebihan harta, tapi tidak banyak orang yang juga diuji dengan kekurangan harta. Walaupun sudah bekerja keras dan berhemat, disiplin, tetap juga kekurangan harta. Kekurangan harta
bisa karena kebakaran, bencana alam, kehilangan, dirampok, bangkrut perniagaannya, di PHK, ditipu, dan lain sebagainya. Keempat, kekurangan jiwa. Kekurangan jiwa bisa disebabkan karena tidak punya keturunan, penyakit seperti yang menimpa wabah COVID-19 ini, kematian, dan lain sebagainya. Kelima, kaum muslimin, kekurangan buah-buahan atau pangan, mungkin karena wabah hama, bencana alam, kekeringan, dan hal-hal lainnya yang menyebabkan kurangnya hasil panen yang ditanam atau yang ada pada orang-orang yang bercocok tanam. 5 bentuk ujian itu bersifat universal dan sepanjang masa. Karena itu sikap orang yang beriman adalah sabar. Karena itu katakanlah kepada orang yang mengalami musibah atau mengalami ujian itu, yaitu kabar gembira, karena mereka mengalami ujian itu dengan berita sabar, yaitu orang yang menahan diri dengan menerima itu sebagai ujian dari Allah untuk naik kelas, tetap ridha, optimis, kerja keras, syukur, dan lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seperti firman Allah, wasbiru innallaha ma'as-sabirin, dan bersabarlah, sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kaum muslimin, kalau kita sabar menerima itu, maka Allah akan beserta kita. Dan juga di ayat lain Allah katakan, sebab tidak ada balasan bagi orang yang sabar kecuali adalah pahala dan kebaikan tanpa batas. Sebagaimana firman-Nya, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya mereka yang bersabarlah yang disempurnakan balasan kebaikan tanpa batas. Az-Zumar ayat 10. Kaum muslimin, semoga kita semua dapat lulus dalam berbagai ujian atau cobaan yang diberikan oleh Allah, agar kita naik kelas dan lebih dekat lagi dengan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah selalu membimbing kita untuk selalu bisa lebih dekat lagi kepadanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.